bagaimana ya Ustadz kita bisa mengajarkan tauhid ke anak sejak dini? Nah, yang pertama-tama adalah kalau kita misalnya ngelihat anak itu memang sesuatu amanah yang diberikan Allah kepada kita. Dan ketika kita mendidik anak kita itu, memang kita harus punya semacam kayak prinsip ya untuk mendidik anak. Nah, prinsip yang pertama yang perlu aku perkenalkan ketika di dalam Islam adalah bahwasanya Islam tuh melihat bahwasanya non fisik itu selalu lebih penting daripada fisik. Nah, karena itulah kalau kita bicara tentang misalnya kayak agama, ada non fisik dan ada fisik juga. Fisik itu misalnya kayak sholat, puasa, baca Quran dan segala macam. Non fisik itu adalah tentang keyakinan. Yang menarik adalah gini, ada satu ulama mengatakan bahwasanya pertanyaan yang tepat akan membuka ilmu yang tepat. Karena ilmu itu seperti tempat penyimpanan dan pertanyaan itu adalah kuncinya. Coba kita praktekin ya. Kalau ada orang bertanya, gimana caranya sholat? Atau apa itu sholat? Itu ujungnya pasti fikih yang bersifat fisik. Tapi kalau orang bertanya, kenapa kita sholat? Maka pasti hasil jawabannya adalah akidah atau tauhid. Jadi tauhid sama akidah itu sebenarnya bisa kita samain. Iman, tauhid, akidah itu sama sebenarnya. Artinya adalah sebuah prinsip dalam hal non fisik sebenarnya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana memperkenalkan tauhid pada anak, kalau saranku sih jangan di-load dulu dengan perkara-perkara yang bersifat fisik. Jadi sholat bisa di skip dulu sebenarnya, atau misalnya kayak puasa bisa di skip dulu sebenarnya. Ini memang mungkin unpopular, tapi ini justru yang terjadi pada para sahabat dan Rasul. Rasul itu tidak pernah memberikan load pada anak-anak soalan ibadah, atau tidak pernah memberikan load pada anak-anak soal kayak ritual-ritual. Bahkan kalau kita lihat di awal-awal Islam, even kepada orang-orang tua dan orang dewasa aja, Allah tidak pernah dan Rasul tidak pernah memberikan load fisik kepada mereka terlebih dahulu sebelum selesai load non fisiknya. Apa tuh Ustaz? Nah, load non fisiknya adalah pertanyaan why tadi. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ajarin pada anak sebenarnya adalah berfokus pada pertanyaan why. Kenapa sih itu misalnya? Kenapa sih? Contoh misalnya kayak gini misalnya. Untuk anak-anak yang masih belum terlalu sempurna akalnya, mungkin kita bisa kasih kayak monkey see, monkey do gitu kan ya. Misalnya contoh kayak mereka cuma lihat orang tuanya sholat, lalu mereka ikut sholat, nggak ada masalah. Tapi begitu akalnya berkembang, maka itu langsung diarahkan pada pertanyaan why, dan jangan disibukkan, jangan dibebani dulu dengan sholat menurutku. Karena kalau dibebani dengan sholat yang Mbak sampaikan tadi, ujungnya itu jadi beban nantinya. Contoh ya yang sering jadi beban, kayaknya baru kemarin Ramadan, kok udah Ramadan lagi. Nah itu berarti Ramadannya jadi beban tuh. Udah, itu sinyal nggak sih ya Ustaz? Karena dia merasa Ramadan cuma puasa, dan puasa beban bagi dia. Maka kita nggak pernah bisa mewajibkan anak untuk sholat sebelum waktunya, dan juga tidak pernah mewajibkan anak puasa sebelum waktunya. Rasulullah misalnya mengatakan bahwa saya ajarilah anakmu untuk sholat ketika dia umur 7 tahun. Dan ada patokannya itu Ustaz? Ada patokannya. Jadi 7 tahun ajarin anak-anak, tapi nggak perlu diwajibkan. Nanti kalau sudah 10 tahun dia belum mau untuk sholat,